Jadi saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa pada saat saudara-saudara mengalami proses pembentukan karakter yang menyakitkan pada waktu-waktu ini, itu menjadi sesuatu yang malah menjadi sesuatu kebanggaan, bukan menjadi sesuatu yang merupakan penderitaan, bukan menjadi sesuatu yang merupakan satu kesedihan, tapi itu membuat sukacita. Karena apa? Karena proses pembentukan karakter itu membawa kita serupa Kristus. Itu yang membuat Rasul Paulus dan semua tim sepelayanannya bersukacita. Walaupun yang diderita itu nggak enak ya. Penderitaan yang jemaat di Tesalonika itu tidak enak ya. Tapi disebutkan bahwa mengucap syukur malahan ya dengan peristiwa-peristiwa itu. Jadi kabar dari jemaat yang satu ke jemaat yang lain itu mereka sampaikan dalam bentuk sharing seperti yang kita lakukan sekarang. Kalau sekarang pakai teknologi virtual meeting seperti ini, saudara-saudara, adalah kesempatan bagi saudara untuk menyampaikannya secara virtual kepada yang lain. Dalam hitungan detik langsung saudara nyalakan Zoom, saudara langsung bisa ketemu ya. Ketemu Pak Monang, Bu Elia Pandi, Bu Endang, Bu Santi, Pak Eka, Bu Anita, Bu Bali, Bu Erviana, Bu Heni, Pak HW, Bu Maria, Bu Marta, dan siapa ini yang terakhir? Oh iya, Pak Ridwan ya. Oke, jadi seperti itu, saudara. Dalam hitungan detik langsung kita terhubung satu dengan yang lainnya, bisa ketemu dengan mencari kabar satu sama lain. Yang tadi saya lakukan foto bersama, sebelumnya itu saya karena berpamitan menuju ke Belanda, ya, maka itu akhirnya mereka berdoa buat saya untuk perjalanan maupun persiapan dan sampai perjalanan menuju ke Belanda. Nah, saudara-saudara yang ada di sini perlu tahu ya, doakan saya nanti di Desember awal itu saya berdua, saya bersama dengan Josephine akan berangkat menuju ke Belanda ya, ke Amsterdam. Jadi seperti itu. Jadi karena itu, saudara-saudara, saya pribadi memang tidak memiliki waktu yang banyak untuk berkunjung atau melakukan kopi darat ya. Hanya sedikit orang yang saya temui, bukan bermaksud apa-apa, karena saya juga tidak sedang melakukan lobby-lobby atau pendekatan-pendekatan ya. Jadi maka itu saya memang tidak bertemu dengan banyak saudara-saudara ya yang ada di kota-kota di Indonesia. Maka itu karena waktunya terbatas ya saya ya, sehingga nantinya saya akan ya melakukan virtual meeting saja dengan saudara-saudara ya. Ya saya berharap tentang pertemuan-pertemuan seperti ini, saudara bisa saling membangun satu sama lain melalui virtual meeting seperti ini, sehingga betul-betul kasihmu gitu ya, itu makin kuat. Apa? Di tengah-tengah kita mengalami hal apapun yang tidak enak, kita tetap bisa tahu bahwa ini adalah bagian dari proses pembentukan karakter kita, sehingga kita tetap bisa bersukacita di dalam hal yang tidak enak itu. Gitu ya. Harapannya apa? Masing-masing kita bisa mendapat peneguhan bahwa di dalam Kristus itu ada harapan. Jadi kalau ketika saudara bersaksi, saudara menyampaikan kesaksian saudara, baik itu enak maupun tidak enak, baik itu saudara mendapatkan uang, berkat gitu ya, secara jasmani maupun secara rohani, saudara ceritakan di sini, saudara lewat lagu, saudara lewat diskusi, saudara lewat cerita apapun yang saudara ingin sampaikan, walau itu cuma 3 menit, tapi saudara kalau punya komitmen masing-masing, misalnya contoh, masing-masing punya komitmen 2 menit aja. Kalau ada orang 15 berarti ada 30 menit. Kalau ada orang 30, katakanlah 15 ya. 15 kali 3 menit, 45 menit, saudara.
Itu kalau 3 menit, bukankah banyak dari kita malah nggak bisa ngomong 3 menit ya, ngomongnya bisa panjang. Maka itu belajarlah untuk bicara yang efektif gitu ya. Kesempatan kali ini saya mungkin sebentar aja karena berikutnya ini ada undangan lagi dari keluarga saya untuk mereka semua bertemu karena ini adalah menjelang saya berangkat ke Eropa, ke Belanda. Jadi keluarga dari ibu saya, mereka mengundang saya untuk dinner bersama. Jadi banyak orang nanti ya. Jadi maka itu semua saya rekam dalam bentuk foto maupun video ya. Tadi siang juga lunch bersama dengan beberapa orang. Lalu ya nanti malam dinner, nah ini panjang sekali ya acaranya karena sudah mepet ya. Seperti itu. Jadi saya berharap sharing ini, diskusi nanti berikutnya saudara tahu bahwa apapun yang saudara alami, entah itu sakit penyakit, entah saudara melakukan diakonia, saudara berbagi di sini sampaikan tentang diakonia berupa video, berupa lagu seperti yang dilakukan Bu Endang tadi memberikan contoh buat kita bahwa bisa melakukan itu ya, sehingga saudara bisa berbagi dan menginspirasi yang lain.